Jadi kapasitasnya itu 10 meter kubik per jam ya Pak. Gitu. Nah, ini fishbone diagram PTP. Jadi urutan-urutan pekerjaan yang kita laksanakan mulai dari awal sampai akhir kita buatkan fishbone diagram. Jadi yang pertama adalah ada pekerjaan sipil di lapangan itu scope purpose ya Pak. Yang alhamdulillah saat ini sudah selesai dilakukan untuk fondasi WTP-nya, dan paralel juga di workshop kami mengerjakan untuk komplikasi sistem WTP, pekerjaan panel kontrol dan equipment lainnya seperti itu Pak. Jadi lalu setelah dilakukan pekerjaan nanti akan kegiatan pengiriman ke Cilacap. Nah setelah itu setelah unit sampai di sana ada instalasi, yaitu mulai dari perpipaan dan kelistrikan. Nah setelah instalasi selesai lalu ada namanya uji fungsi, uji keberhasilan tes kebocoran dan sampai mencapai target water treatment plant kapasitas 10 meter kubik per jam. Lanjut Pak. Nah ini proses flow diagram. Jadi mulai dari air dari pompa sungai ya Pak, dialirkan sejauh 200 meter ya Pak kemarin, masuk ke dalam kolam retensi. Nah di kolam retensi nanti ada trap-trap ya Pak, trap-trap sebelum airnya masuk ke bak terakhir yang nanti dimana kita pasang pompa input. Nah di mana pompa input itu nanti mengalirkan pompa ke dalam unit water treatment plant. Setelah pompa di sana ada valve bypass Pak. Izin saya boleh tunjukkan Pak. Jadi di sini ada valve bypass. Nah ini fungsinya untuk mengatur debit yang akan masuk ke dalam unit water treatment plant. Jadi kenapa ada kolam retensinya sebelah mana saya nggak kelihatan. Oh ini Pak. Oh di situ. Iya. Jadi kalau retensinya sebelah sini, nanti pada saat trap terakhir ada pompa input masuk ke dalam unit mechanical ejector. Nah di sini ada alat yang namanya mechanical ejector itu untuk memisahkan menghilangkan kadar besi dan mangan. Nah ini tadi valve bypass ini untuk mengatur debit atau flow yang akan masuk ke dalam. Jadi ketika debit masuk nanti ada pembacaan aktual Pak penggaris seperti sistem-sistem di PDAM di mana dia levelnya nanti misalnya udah kita tandai 10 meter kubik per jam diatur valve-nya. Jadi kalau melebihi valve ini dibuka besar, kalau kurang valve ini dibuka kecil. Jadi di-adjust, diatur. Nah setelah masuk pilot di sini proses koagulasi pengadukan cepat terjadi di sini, lalu masuk ke populasi. Di sini terdapat proses elektrokoagulan yang dimana fungsi chemical atau bahan kimia yang konvensional dan cair itu kita gantikan dengan padatan Pak. Jadi padatan itu berbentuknya seperti ini Pak. Ya ini alatnya. Jadi alatnya nanti posisinya di sini. Nanti ada plus, ada minus. Ini terhubung ke power supply DC yang ada di panel kontrol. Jadi nanti ini yang akan jadi korban atau jadi habis untuk mengikat koloid atau pengatur dalam air sehingga terjadi vlog. Di sini ada pengadukan lambat. Nanti kalau kita lihat di lapangan ada sekat-sekat yang dimana dia mengaduk sampai si kotoran yang tadi dipisahkan oleh alat ini menggumpal, akhirnya tersedimentasi di bak clarifier. Nah di bak clarifier ini kita pasang lamela tube settler, bentuknya seperti sarang tawon. Jadi fungsinya apa? Fungsinya supaya memperkecil aliran Pak, memperlambat aliran. Jadi di mana di sini Renault number kita rumuskan sehingga si laju alir ini menjadi lambat, sehingga kotoran yang tadinya akan menaik dia akan mengendap ke bawah. Nah air yang sudah bersih, yang sudah terpisah oleh kotoran dia akan naik ke atas wire gutter dan dialirkan menuju product tank untuk sementara sebelum masuk ke filter tank. Nah di sini ditampung, di sini ada kita pasang WLC otomatis. Jadi yang dimana misalnya WLC ini kosong, maka pompa kolam retensi hidup. Tapi kalau misalnya produk tank ini penuh, kolam retensi pompanya mati. Jadi otomatis di sini nanti ada WLC juga Pak. Nah setelah masuk ke produk tank, di sini ada filter pump.
yang dimana nanti setelah ditampung, setelah dipisahkan di sedimentasi clarifier, ini proses akhir untuk memfinishing Pak. Jadi memfinishing partikel-partikel yang sangat halus yang lolos dari sini agar terfilter di filter tank. Nah di sini ada valve-valve-nya, nanti kita kasih keterangan ini open, ini close, di mana nanti dia ada 3 sistem, yaitu running atau produksi, backwash, dan rinsing bilas. Nah setelah melalui proses pressure filter tank, lalu ditampung ke produk tank yang sudah disiapkan oleh pesantren seperti itu Pak. Nah, ini pun ada high levelnya, jadi ketika ini kosong, ini penuh, maka pompa filter otomatis hidup. Tapi kalau ini penuh, pompa filter tidak akan hidup. Seperti itu Pak. Jadi semuanya interkoneksi. Jadi semi otomatis. Kalau mau kita jalankan manual juga bisa Pak. Jadi di panel kontrol nanti ada selector switch-nya, ada manual, off, dan auto. Jadi kalau manual kita bisa sesuka hati untuk menghidupkan pompa-pompa dan mesin elektrokoagulan seperti itu Pak. Nah sampai sini ada pertanyaan Pak? Tanya waktu presentasi di pondok untuk penyaringan partikel yang kecil itu menggunakan